Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pembuatan daftar temuan, komunikasi temuan, dan penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9 ini yaitu saya sendiri, Saripah dengan NIM belakang 034, Dian Mukti Prambudi dengan NIM belakang 137, Ivan Aulia dengan NIM belakang 147, dan Sustiana Rifki Denia dengan NIM belakang 156. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu bahwa kita ketahui hasil dari pekerjaan auditor tercermin dalam temuan audit yang dirumuskan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan audit ini harus jelas mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam menilai kenyataan atau kondisi yang dijumpainya, serta mengkaji secara objektif sebab terjadinya ketidaksesuaian antara kondisi yang dijumpainya dengan kriteria efisiensi, efektivitas, dan kehematan yang digunakan. Nah, internal auditor ini sekaligus juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manajemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dalam pembahasan hubungan antara tujuan audit, bukti audit, prosedur audit, dan temuan audit. Nah, telah kita ketahui juga bahwa hasil dari audit yang dilakukan auditor disimpulkan terlebih dahulu melalui elemen-elemen temuan audit dan selanjutnya disajikan dalam laporan audit. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori pembuatan daftar temuan. Nah, di sini terdapat review daftar temuan. Nah, daftar temuan audit kemudian diproses melalui pengembangan kertas kerja dan penyajian laporan. Baik pengembangan kertas kerja maupun penyajian laporan ini masing-masing memiliki elemen-elemennya. Kemudian ada temuan dalam laporan audit. Nah, bentuk temuan mengkonsolidasikan semua informasi penting yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Misalnya, pengendalian yang tidak berfungsi, salah saji potensial dalam laporan keuangan, atau adanya ketidakefisienan yang menonjol. Nah, di sini terdapat beberapa elemen, di antaranya yaitu kondisi, kriteria, akibat, sebab, kemudian ada juga rekomendasi. Nah, kondisi ini menunjukkan suatu kesimpulan, masalah atau kesempatan yang dicatat selama review audit. Kemudian yang kedua itu kriteria. Nah, elemen ini menguraikan standar yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi kondisi atau menggambarkan kondisi yang ideal mengenai suatu kebijakan, prosedur, atau peraturan pemerintah yang spesifik. Nah, untuk elemen akibat ini menggambarkan risiko-risiko tertentu yang muncul sebagai hasil dari kondisi atau masalah. Nah, pernyataan akibat sering membincangkan potensi kerugian, ketidaktaatan, atau ketidakpuasan pelanggan yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Kemudian sebab. Nah, pernyataan sebab menerangkan mengapa masalah-masalah yang diidentifikasi terjadi dan auditor harus mengidentifikasi alasan-alasan yang mendasar yang ada dalam masalah tersebut. Nah, pernyataan sebab mungkin merupakan atribut paling kritis ya dalam penyusunan temuan. Kemudian elemen yang terakhir yaitu rekomendasi. Nah, aspek temuan ini menyarankan bagaimana memperbaiki kondisi. Rekomendasi yang efektif juga ini berkaitan secara langsung dengan penghilangan sebab. Dan suatu rekomendasi yang baik biasanya selalu menjaga keseimbangan yang layak antara risiko yang disajikan dan biaya yang mengendalikannya. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem pembuatan daftar temuan. Yang pertama, kita ketahui dulu jenis-jenis temuan. Nah, ini berdasarkan jenisnya, temuan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, temuan positif atau kesesuaian. Nah, ketika mendapatkan temuan positif, auditor harus mencatat segala prestasi,
keberhasilan, kesuksesan, kesesuaian yang ditemukan. Jadi, jangan hanya temuan negatif saja yang dicatat, namun juga temuan-temuan positif. Nah, kalian mesti kadang bertanya-tanya ya, apa sih contoh dari temuan positif ini? Nah, adapun contoh dari temuan-temuan positif yaitu kesesuaian program dengan standar, target standar berhasil dilampaui, SOP dijalankan dengan benar, target SOP dilampaui, kebijakan SPMI dipatuhi dan disosialisasikan, formulir dengan baik. Kemudian formulir digunakan dengan baik. Sedangkan untuk temuan negatif ini mempresentasikan area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga auditor menyertakan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian atau sistem atau operasional organisasi. Adapun karakteristik temuan negatif ini yang layak untuk dilaporkan ialah yang pertama itu signifikan dan didukung oleh bukti audit, fakta dan bukan opini. Kemudian objektif dan relevan dengan masalah yang dihadapi, serta mendukung kesimpulan yang logis, beralasan, dan dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil audit. Selanjutnya yaitu temuan audit berdasarkan prioritas permasalahan. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu temuan audit yang disebabkan faktor internal dan daftar temuan yang disebabkan faktor eksternal. Dengan penyusunan daftar temuan berdasarkan prioritas permasalahan, fokus audit akan lebih jelas, yaitu ada permasalahan yang memiliki tingkat prioritas yang tinggi, sedangkan untuk isu-isu yang tingkat prioritas rendah tidak perlu dilakukan secara mendalam. Dengan adanya prioritas, maka auditor dapat dengan mudah menentukan kebutuhan informasi berdasarkan prioritas masalah yang ditemukan. Selanjutnya, temuan audit berdasarkan unit organisasi. Nah, penyusunan daftar temuan audit berdasarkan unit organisasi ini juga mempermudah auditor dan tim audit dalam mengidentifikasi unit organisasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terkait temuan. Materi selanjutnya yaitu siklus pembuatan daftar temuan. Menurut Tukiman 1997, temuan pemeriksaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Temuan pemeriksaan yang dihasilkan dari proses perbandingan antara apa yang seharusnya dan apa yang ternyata terdapat. Daftar temuan merupakan bagian dari kertas kerja audit. Nah, pembuatan daftar temuan ini memiliki arti penting dalam proses audit. Pemeriksaan yang dilakukan auditor akan menghasilkan sejumlah temuan-temuan. Nah, temuan sendiri ini dibedakan menjadi temuan positif atau temuan negatif seperti yang tadi saya jelaskan ya. Untuk temuan positif biasanya tidak memerlukan pengembangan lebih lanjut. Temuan keuangan. Nah, temuan keuangan ini biasanya didapatkan dari salah satu sistem akuntansi yang buruk dan aktivitas yang tidak sesuai. Audit keuangan yang dilakukan meliputi audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari organisasi sektor publik telah disajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah temuan kinerja. Audit kinerja adalah audit terhadap aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas operasi organisasi sektor publik. Hasil temuan tersebut dimuat dalam laporan hasil audit dan dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan opini atas kinerja organisasi sektor publik dan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi. Sistem atau program manajemen kinerja adalah proses yang dimulai dengan penetapan tujuan dan sasaran dan diakhiri dengan evaluasi. Untuk proses manajemen kinerja itu diantara lain ada merencanakan manajemen kinerja, mengelola kinerja, meninjau kinerja, memberi imbalan untuk kinerja. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Menurut Simanjuntak, beliau mendefinisikan evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Maksud evaluasi dari Simanjuntak adalah untuk mengetahui yang pertama, pencapaian sasaran organisasi, yang kedua, pencapaian sasaran unit kerja, yang ketiga, pencapaian sasaran kelompok, dan yang keempat, pencapaian sasaran individu. Baik, ke slide selanjutnya. Pembuatan daftar inventarisasi masalah. Pembuatan daftar inventarisasi masalah ini ada dua. Yang pertama ada penyusunan daftar. Temuan tidak serta-merta disusun dalam daftar temuan, melainkan dalam penyusunan daftar temuan ada prosedur yang harus dilakukan saat penyusun daftar temuan. Berdasarkan kertas kerja audit, tim audit atau auditor membuat daftar temuan sementara. Disebut daftar temuan sementara itu karena daftar tersebut berisi temuan audit dan masih membutuhkan tanggapan dari manajemen atau klien sebelum disusun menjadi laporan hasil audit. Daftar temuan sementara dibuat oleh tim audit atau auditor setelah pembuatan kertas kerja audit. Kepala subdirektorat audit atau kepala bidang audit mengirimkan daftar temuan sementara dengan disertai surat pengantar dan lembar pernyataan persetujuan daftar temuan sementara kepada klien atau organisasi sektor publik yang diaudit. Lalu yang kedua, itu ada berdasarkan presentasi matriks. Daftar temuan itu dapat disajikan dalam bentuk presentasi matriks daftar temuan. Presentasi merupakan penyampaian pesan berupa ide ataupun gagasan kepada sekelompok orang secara langsung. Terdapat beberapa keuntungan penyajian daftar temuan kepada pihak lain dengan teknik presentasi ini, yaitu yang pertama, efisien. Teknik presentasi itu dapat menghemat waktu dibandingkan bila disampaikan dalam bentuk proposal ataupun tertulis. Yang kedua, efektif. Teknik presentasi memungkinkan umpan balik dengan segera baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu yang ketiga, memiliki pengaruh yang besar. Melalui komunikasi lisan, presenter mempunyai peluang besar untuk mempengaruhi audiens. Mengingat banyaknya keuntungan penyajian daftar melalui teknik presentasi matriks, maka presentasi matriks perlu dipersiapkan dengan matang. Beberapa hal yang harus dipersiapkan, yang pertama, pengkalian tujuan presentasinya apa, lalu analisis audiens, lalu yang ketiga, mengembangkan topik-topik utama, lalu yang keempat, mengkonsultasikan sumber-sumber informasi untuk menambah wawasan kepada penyaji, lalu yang kelima, pencatatan data secara akurat dan sistematis, lalu yang keenam, membuat sketsa presentasi. Lalu lanjut lagi ke teknik penemuan akar masalah. Salah satu teknik penemuan akar masalah yang dikemukakan di sini adalah dengan menggunakan diagram Ishikawa. Konsep ini memberikan acuan penyebab utama yang bersumber dari 4M, yaitu material, mesin, manpower, dan methods. Diagram Ishikawa itu sangat bermanfaat bagi organisasi yang telah menerapkan knowledge management. Baik, untuk selanjutnya, teori komunikasi temuan hasil pemeriksaan. Sebelum laporan hasil audit diterbitkan, auditor perlu mengkomunikasikan daftar temuan audit beserta rekomendasinya dengan klien. Komunikasi auditor dengan klien terkait daftar temuan audit dapat dilakukan dengan diskusi. Tujuan pembicaraan awal tentang daftar temuan itu ada 4. Yang pertama itu konfirmasi temuan audit dengan klien. Yang kedua, mengetahui tanggapan klien atas temuan itu. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi fakta. Lalu yang keempat, memperkuat hubungan kemitraan antara tim audit dengan klien. Lanjut ke slide selanjutnya. Pengkomunikasian temuan audit kepada pihak manajemen, klien, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasa audit merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit. Pengkomunikasian temuan audit dibagi menjadi 3 kategori, yaitu komunikasi pada laporan keuangan melalui laporan auditor. Yang kedua, komunikasi lain yang disyaratkan manajemen dan direktur. Yang ketiga, komunikasi temuan dari order assurance service. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Aulia dengan NIM akhir 147. Di sini akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Nah, untuk pemaparan selanjutnya ialah pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan awal tentang daftar temuan audit. Sebenarnya siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat pada saat pembicaraan awal ini?
setidaknya ada 3 pihak ya. Yang pertama pihak dari tim auditor tentunya, lalu yang kedua ada pihak dari yang mewakili klien atau manajemen organisasi yang diaudit, dan juga yang ketiga sekaligus yang terakhir merupakan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan hasil audit, di pihak-pihak yang dirasa berkaitan dengan hasil-hasil audit yang telah dilakukan, maka mereka juga berhak untuk terlibat dalam pembicaraan awal tentang daftar temuan ini. Lalu, nah yang selanjutnya ini tim audit sendiri terdiri dari siapa aja sih? Nah, di sini setidaknya ada 5 pihak ya yang terdiri atau 5 pihak yang terdiri di tim audit ini sendiri ya. Yang pertama ada seorang kepala subdirektorat audit atau kepala bidang audit. Yang kedua ada seorang kepala subdirektorat audit atau kepala bidang audit. Lalu yang ketiga ada seorang pengendali teknis audit. Yang keempat ada seorang ketua auditor, dan yang kelima ini seorang atau lebih auditor ya, sebagai tim yang membantu pada saat pelaksanaan di lapangan. Lalu materi selanjutnya merupakan materi pembicaraan awal tentang daftar temuan ya. Nah, jadi pada saat pembicaraan awal ini tentunya kita sebagai auditor harus menyiapkan terlebih dahulu materi-materi apa yang akan kita bicarakan dengan klien pada saat temu awal tentang daftar temuan yang kita temukan selama proses audit ya. Nah, materi pada pembicaraan awal ini ialah pemaparan temuan-temuan audit yang didapat selama proses audit yang telah dilakukan ya. Nah, pemaparan temuan audit ini dapat dipaparkan berdasarkan prioritas permasalahan atau berdasarkan unit organisasinya. Nah, pemaparan temuan audit oleh auditor selanjutnya diikuti dengan konfirmasi mengenai kebenaran temuan audit dengan pihak manajemen atau klien ya. Tentunya setelah ditemukan temuan-temuan, kita tidak langsung menjudge bahwa ini sebuah kesalahan ya, tapi dari kita sebagai auditor juga tentunya memberikan kesempatan kepada pihak klien atau pihak organisasi yang kita audit atau auditi untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran dari temuan yang kita temukan selama proses audit. Nah, berikutnya klien memberikan tanggapan terhadap temuan audit beserta konfirmasi tentang temuan audit yang dipaparkan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya tim audit dan klien berdiskusi tentang temuan audit, menyamakan interpretasi data yang diperoleh tim audit ya. Jadi antara tim auditor dengan auditi itu harus punya kesamaan interpretasi ya, punya kesamaan interpretasi data yang diperoleh tim audit selama pelaksanaan audit di lapangan ya. Nah, dalam menerbitkan laporan audit pada laporan keuangan sendiri, auditor dibutuhkan oleh standar profesional ya untuk mendiskusikan masalah-masalah terkini dengan komite audit organisasi atau komite audit dari audit itu sendiri, atau individu yang memiliki level otoritas dan tanggung jawab yang sama dengan komite audit, seperti misalnya ada direktur utama atau pemilik. Nah, materi-materi yang dibahas dalam diskusi ini meliputi setidaknya ada 8 ya, sedikitnya ada 8 materi yang harus dibahas dalam diskusi ini. Yang pertama ada pengendalian internal, yang kedua ada kebijakan akuntansi yang signifikan, lalu yang ketiga ada pendapat manajemen dan efisiensi akuntansi. Yang keempat ada pendapat audit yang signifikan. Yang kelima ada informasi yang ada pada audit laporan keuangan. Lalu yang keenam ada ketidaksepakatan dengan manajemen. Yang ketujuh ada konsultasi dengan akuntan-akuntan lain. Dan yang terakhir ada konsultasi kesulitan yang muncul pada saat kinerja audit itu sendiri. Nah, berikutnya tentunya dalam pelaksanaan pembicaraan awal tentang daftar temuan, kita mengharapkan suatu hasil ya atau target dalam proses pembicaraan ini. Nah, setidaknya ada 2 target atau hasil dari pembicaraan awal tentang daftar temuan ini. Yang pertama tentang
tujuan komunikasi pada saat pelaksanaan audit ya, agar auditor dapat memperoleh bukti yang cukup, relevan, dan juga kompeten sebagai dasar dalam membuat kesimpulan dan juga rekomendasi audit. Lalu yang kedua adalah tujuan komunikasi pada saat akhir. Jadi ada pada saat pelaksanaan dan juga ada tujuan komunikasi pada saat akhir pelaksanaan audit itu sendiri ya. Nah, ini untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan final dari klien atas seluruh temuan yang nantinya akan dimuat dalam laporan hasil audit itu sendiri ya. Jadi seperti yang saya katakan, kita pada saat menemukan sebuah temuan tidak langsung menjudge bahwa ini sebuah kekeliruan dari auditi itu ya, tapi kita tetap memberikan kesempatan kepada auditi untuk mendiskusikan hasil temuan ini. Jadi dikonfirmasikan terlebih dahulu ini benar atau enggak ya. Jadi kita harus memiliki kesamaan interpretasi dari temuan yang ditemukan pada saat proses pelaksanaan audit itu sendiri. Nah, selanjutnya penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan dari kesimpulan hasil pemeriksaan ya. Nah, tentunya kesimpulan pasti dibuat pada saat akhir ya, pada tahap akhir proses pelaksanaan audit ya. Nah, di mana kesimpulan ini setidaknya memuat 3 hal. Yang pertama ada temuan audit, yang ketiga ada pernyataan auditor ya. Ini berkaitan dengan opini audit perihal dengan apa yang diauditnya. Lalu yang terakhir ada rekomendasi auditor terhadap organisasi yang diaudit ya. Nah, tentunya rekomendasi ini berisi rekomendasi yang membangun ya. Rekomendasi yang membangun agar klien atau auditi bisa lebih baik ke depannya. Ini berdasarkan dari hasil temuan yang ditemukan pada saat proses audit. Nah, laporan hasil audit atau pemeriksaan sebaiknya mengungkapkan beberapa hal berikut ya. Ini setidaknya ada 4. Yang pertama, hal-hal yang masih menjadi masalah dan belum dapat diselesaikan pada saat audit berakhir. Ini dapat kita definisikan juga sebagai temuan audit yang benar-benar itu sebuah temuan ya. Jadi setelah dikonfirmasikan, setelah dibicarakan dengan auditi, masih belum dapat diselesaikan gitu ya, masih belum menemukan satu kesamaan atau satu interpretasi yang sama tentang temuan audit itu sendiri. Nah, yang kedua, ada pengakuan terhadap prestasi kinerja klien. Nah, ini berkaitan dengan hasil perbaikan yang telah dilaksanakan, dan terutama bila perbaikan ini dapat diterapkan pada bagian lain. Jadi tentunya kita harus memberikan sebuah pengakuan juga ya terhadap prestasi kinerja klien. Ini kaitannya dengan rekomendasi yang telah mereka lakukan selama berjalannya atau selama menjalankan operasionalnya. Nah, yang ketiga ini ada rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan pada proses kerja klien. Nah, ini tadi berdasarkan dengan temuan yang ditemukan pada saat proses audit di lapangan. Jadi auditor memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang dilakukan. Nah, yang terakhir, dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan klien dan auditor internal mengenai hasil temuan dan kesimpulan audit, maka perbedaan tersebut juga harus diungkapkan dalam laporan hasil audit ya, biar jelas. Nah, selanjutnya ialah kualitas laporan hasil pemeriksaan ya. Nah, kualitas laporan audit ini dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar setelah melakukan review bukti objektif dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, kualitas dari laporan hasil audit yang dihasilkan auditor sangat-sangat tergantung pada tim audit yang melakukan pelaksanaan audit yang berkualitas, yang membutuhkan dukungan dan kemampuan dan juga keahlian auditor yang bertugas dalam menerapkan prosedur-prosedur audit yang ditetapkan sesuai dengan SPAP ya, standar pemeriksaan audit publik gitu ya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai sistem komunikasi temuan hasil pemeriksaan. Komunikasi antara tim auditor dengan klien dapat dibangun secara satu arah maupun dua arah. Untuk yang satu arah ini nanti tim auditor ke klien, sedangkan untuk yang dua arah nanti tim auditor ke klien dan klien ke tim auditor. Jadi keduanya seperti ada timbal balik. Dalam pembicaraan tentang daftar temuan ini juga auditor perlu menerapkan keterampilan berkomunikasi dengan baik, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap temuan hasil pemeriksaan. Siklus komunikasi temuan, ini ada 4, yaitu yang pertama pemaparan temuan, yaitu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan klien mengetahui temuan-temuan positif dan negatif yang diperoleh auditor. Kemudian yang kedua yaitu ada komunikasi dan diskusi. Di sini yang bertujuan menyamakan pandangan auditor dengan klien tentang interpretasi data yang diperoleh tim audit. Kemudian yang ketiga yaitu ada tanggapan klien atas dasar temuan. Nah, di sini klien berhak memilih apakah ingin menyetujui ataupun menolak atas sebagian ataupun seluruh daftar temuan audit. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan pembicaraan, yaitu ada 3, temuan audit yang disetujui klien, temuan audit yang dibatalkan oleh tim audit, dan juga ada temuan audit yang dipertahankan tim audit. Selanjutnya mengenai siklus penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Di sini ada 2 siklus, yang pertama ada siklus penyusunan, kemudian yang kedua ada siklus tanggapan. Untuk yang siklus penyusunan ini ada 2 tahap, yaitu yang pertama ekspos hasil pemeriksaan. Di sini paling lambat 1 minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler. Kemudian nanti inspektur wilayah menyerahkan konsep laporan hasil pemeriksaan ini 3 hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspos kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. Kemudian ekspos konsep laporan hasil pemeriksaan ini dipimpin oleh inspektur wilayah dengan penyanggah terdiri dari beberapa pejabat, terdiri dari tim pengawas, kelompok kerja bidang pengawasan, kepala bagian maupun subbagian. Untuk tahap yang kedua yaitu ada penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Nah, di sini paling lambat 15 hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler. Untuk draft laporan hasil pemeriksaan ini disusun melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada membuat outline, membuat draft, kemudian yang terakhir ada membuat revisi. Selanjutnya mengenai siklus tanggapan. Siklus tanggapan ini berkaitan dengan tanggapan klien terhadap temuan audit yang diperoleh auditor. Yang pertama dimulai dengan pemberian tanggapan klien terhadap temuan audit, kemudian disesuaikan dengan kondisi organisasi yang sebenarnya, dilanjutkan dengan apabila klien tersebut setuju dengan semua temuan yang dinyatakan dengan penandatanganan lembar pernyataan persetujuan daftar temuan audit. Kemudian ada teknik komunikasi temuan dan penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan, yaitu ada 6. Yang pertama, komunikasi pemahaman auditor atas objek audit. Yang kedua, ada komunikasi temuan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, ada penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Yang keempat, ada rekap hasil pemeriksaan. Yang kelima, ada penjumlahan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, ada penyesuaian hasil pemeriksaan. Yang terakhir yaitu mengenai analisis hasil pemeriksaan. Dari hasil penilaian ini secara kuantitatif dengan menggambarkan angka, sehingga suatu kegiatan tersebut mendapatkan penilaian sesuai parameter yang diterapkan. Dan dapat juga dibuat penilaian secara kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksaan maupun auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.